ganteng. Yang hari ini bakal aku wawancarain khusus buat kalian nih, apalagi buat kalian yang kemarin udah kayak fanatik banget undang-undang ketua BEM baru dan wakil ketua BEM yang baru. Oke, aku kabulin pengen kalian. Dan sekarang udah ada siapa di sebelah aku? Silahkan perkenalkan diri. Oke. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Alvin Tantang Masobi dari Prodi Teknologi Informasi angkatan 2020 dan sekarang semester 3. Alhamdulillah kemarin diberikan amanah dan tanggung jawab yang cukup besar oleh teman-teman mahasiswa FTTI untuk menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Sebelahnya? Oke, perkenalkan nama saya Rahmat Rifai Arsandi dari Prodi Informatika semester 3. Di sini saya sebagai wakil BEM FTTI periode 2021-2022. Terima kasih. Oke, iya ampun keren banget nih. Udah masih semester 3 udah jadi ketua dan wakil ketua BEM FTTI periode 2021-2022. Nah, hai semuanya, apa kabar nih kalian nih? Setelah kemarin debat-debat, terus juga deg-degan karena pemilihan, terus huru hara di Setijab juga ada. Apa rasa kalian sekarang akhirnya resmi jadi ketua dan wakil ketua? Alhamdulillah ya, mungkin senang juga, benar sih, senang juga. Terus kayak di awal cuman kayak kepilih atau enggak, ya udahlah nggak masalah. Tapi ternyata ketika hari pemilihan itu endingnya kok malah dag-dig-dug kan sebelum pengumuman. Jadi kayak apa yang omongan kalau nggak menang kayak mana, kalau menang kayak gimana. Ini ternyata pas pengumuman menang ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kok bisa menang sih? Takdir. Takdir. Nyogok ya? Nyogok. Nah, kamu gimana nih? Tadi kan udah dari Alvin, udah dari ketuanya, rasanya gitu. Kalau kamu sendiri jadi wakil, kayak telepon, "Ma, Bapak jadi wakil nih," gitu. Ada gimana? Sebenarnya nggak nyangka ya kalau jadi wakil, karena kemarin juga mikir jadi apa enggak gitu terus. Oke, nah kalian berarti kalau misalnya kalian jadi ketua dan wakil ketua, otomatis kalian udah di BEM dari periode sebelumnya. Nah, apa sih pengalaman kalian selama di BEM atau apa sih kontribusi kalian gitu? Oke, untuk pengalaman mungkin nggak bisa dijabarkan satu persatu, cuman dari itu semua ya banyak yang kami dapat, terutama banyak yang mungkin sebelumnya belum pernah kami dapatkan di mana, tapi ketika kembali lagi masuk ke BEM, ya kami dapat ilmu yang nggak bisa kami dapatkan di lain tempat. Jadi kayak ya disitulah kami belajar tentang manajemen waktu yang baik dan benar. Disitulah kami belajar tentang bagaimana sih bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang notabene beda prodi, yang mayoritasnya semuanya kan rata-rata mungkin perantau, beda-beda pemikiran dan lain sebagainya. Jadi lebih kayak oh ternyata begini loh cara bisa ngerti satu sama lain, cara bisa menghargai orang lain, terus cara bersosial yang baik dan benar. Mungkin itu yang bisa kalau saya pribadi yang saya dapat di BEM kepengurusan sebelumnya. Nah kalau untuk kontribusi sendiri mungkin banyak ya, dan saya nggak mengatakan itu kontribusi saya, cuman balik lagi itu kontribusinya teman-teman semua, itu kontribusinya kepengurusan di sebelumnya. Jadi kerjasama hasilnya sama-sama gitu. Gitu. Nah kalau kamu nih dari FAI-nya sendiri gimana? Kontribusinya cuma PDD. Dari awal masa dari sampai awal masuk pengurusan PDD terus sampai aduh ini PDD terus. Nah kok bisa nih ada satu momen dimana kalian wah kayaknya aku harus maju nih untuk jadi ketua, calon kandidat ketua dan wakil, dan kenapa kok bisa pasangannya? Berarti kan antara kalian satu sama lain tuh kayak kamu jadi pasangan aku aja nih. Kok bisa ada momen itu? Oke, awalnya gini, cuman kayak mikir nih kalau 1 tahun ke depan saya pribadi nggak punya perubahan, terus BEM yang kepengurusan sebelumnya mikirnya gini, bisa nggak ya kami ngembang sama-sama, kami tumbuh sama-sama, kemudian kami besar sama-sama. Jadi aku mikirnya kayak oh aku punya ide yang kayak gini dan lain sebagainya. Terus ngeliat dulu apakah ide ini bisa saya realisasikan, bisa saya implementasi dan aplikasi. Mungkin bisa, dan
satu hal ya kayak oh saya butuh wakil, dan setelah milih kayaknya saya butuh FAI, saya perlu FAI, saya kayak oh mungkin saya cocok sama FAI, dan ternyata ya memang ya alhamdulillah sampai sekarang ya ternyata emang klop dan lain sebagainya kan gitu. Kalau dari saya pribadi gitu, tapi kalau dari dianya kok tiba-tiba bisa nerima nggak tahu juga. Nah itu kenapa tuh? Kalau dari saya pribadi cuma Apa karena nggak enakan? ya itu karena sepemikiran. Oh sepemikiran. Udah gitu aja. Kirain karena sepemikiran saya juga ternyata karena sepemikiran titik gitu ya. Simple aja. Nah tapi kan kadang antara kita awalnya mikir klop, tapi saat dijalani itu nanti mungkin waktu kalian mikir visi misi itu ada kayak sedikit selek gitu ya. Iya, benar. Nah itu gimana sih cara kalian ngatasin untuk mungkin udah pernah kalian alami dan mungkin besok bakal kalian alami lagi. Pasti. Nah cara kalian itu nanti gimana sih? Apakah udah ada pandangan ke depannya seperti itu? Kalau untuk saya pribadi sih, ketika saya dengan FAI nanti berbeda pendapat atau enggak ya, saya nggak bilang kalau saya dengan FAI satu frekuensi, enggak, cuman sedang kebetulan satu frekuensi dan tidak menutup kemungkinan ke depannya saya dengan FAI bakalan beda keinginan, beda pandangan dan beda pola pikir. Ya itu sebenarnya wajar dalam sebuah organisasi, terutama dalam hubungan kan miskomunikasi, beda pandangan, pendapat dan lain sebagainya itu menurut saya ya biasa, pasti ada yang itu nggak bisa kita hindari. Cuman ya kayak mana sih setelah itu semua kita bisa keluar dari itu, mungkin lebih tidak mementingkan ego sendiri, lebih kayak mau menerima semua saran, kritikan dan lain sebagainya. Mungkin lebih ketika ada yang berbeda pendapat, mungkin kita tampung terlebih dahulu, terus sama-sama mencari mana sih yang lebih baik dari semua pemikiran yang sudah kita tampung sebelumnya. Oke, keren banget sih. Wah, pantas nih kepilih jadi ketua dan wakil ketua, karena aku aja nih yang denger, aku kenal mereka udah setahun guys, tapi baru denger tujuannya mereka, baru denger apa sih yang sebenarnya mereka inginin, itu baru sekarang ini di Kepoin FTTI ini. Jadi aku kayak oh ya pantas ini berdua kepilih karena emang mereka pantas untuk mendapatkan itu. Dan kalian boleh kasih tau gak sih kabinet yang kalian angkat ini kabinet apa dan apa itu filosofinya? Oke, untuk nama kabinet itu Solenopsis. Itu pribadi saya yang punya, saya yang dapat, saya juga yang kepikiran. Jadi kayak ketika saya pengen naik 2 minggu atau 3 minggu sebelum masa kampanye itu mikir gini sama si Pak karena udah fix-fixan nih pengen naik, aku sebagai ketua, Pak sebagai wakil. Jadi kayak ini nanti kabinetnya namanya apa dan lain sebagainya. Aku dapatnya namanya Solenopsis. Solenopsis ini nama ilmiah dari semut merah. Jadi ya kita semua tahu semut itu punya punya pembelajaran yang walaupun semut itu kecil tapi dia punya pembelajaran yang luar biasa. Dari semut kita bisa belajar kerjasama, terus tolong menolong, peka terhadap lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Dan yang paling menurut saya ya itu bisa jadi sebuah landasannya dalam organisasi. Yang namanya organisasi kan kerjasama tim, terus komunikasinya, terus kayak kita anak organisasi ini harus peka terhadap lingkungan sekitar, peka terhadap situasi, peka terhadap apa sih yang dibutuhkan, terutama pengurus organisasi tersebut. Jadi kayak kayaknya Solenopsis ini bisa saya jadikan nama dan ini bisa jadi acuan kami dalam 1 tahun ke depan untuk kerja sama-sama. Oh gitu. Tapi kemarin ada di kepanjangan dari Solenopsis. Solenopsis apa itu? Solid, independen, objektif, profesional, dan humoris. Oh pantas tadi ketawa-ketawa karena di kepanjangan dari Solenopsis ini ada humorisnya gitu ya. Tetaplah, intinya jangan sampai lupa tertawa. Oke, jangan lupa ketawa. Bersenang-senang lah gitu ya. Oke, nah tujuan kalian di BEM ini mau kalian bawa sampai kemana? Terus jika proker kalian ini apa dan kalian pengen tuh BEM tuh kedepannya seperti apa sih? Kalau kalian bilang BEM akan kami majukan ke dalam depan ring road, mungkin lebih bahaya kalau gitu. Lebih bahaya ya.
Kalau tujuan mungkin gini, kami pengen BEM itu punya warna baru, BEM itu punya progres yang lebih lebih baik. Bukan dalam artian progres yang sebelumnya itu buruk, enggak. Ya kita tahu setiap masalah dalam organisasi itu ada, tapi kan kita nggak ngelupain prestasi di kepengurusan yang sebelumnya. Ya lebih kayak yuk kita tingkatkan lagi prestasi yang sebelumnya, yang mungkin bisa analoginya mungkin prestasi di kepengurusan sebelumnya itu ada 5. Ya untuk kepengurusan tahun ini dan tahun depan mungkin bisa sampai 10, sampai 15, sampai ya intinya lebih ditingkatkan lagi. Ya. Jadi kayak BEM punya sesuatu yang lebih bukan lebih bagus ya. BEM punya sesuatu yang lebih punya tingkatan, BEM lebih punya warna baru. Kayaknya BEM intinya kemana-mana BEM, nah itu bahagia. Nah gitu. Untuk program kerjanya mungkin Fai yang lebih paham banget ya. Program kerjanya pertama adalah Fordis, itu ada forum diskusi antar hima. Lebih tepatnya antar Ormawa sama FTTI. Yang kedua itu ada malam keakraban, bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar Ormawa FTTI. Yang ketiga adalah Hari Korsa, untuk meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap fakultas ya. Yang keempat ada teknik e-sport. Ini nanti ada beberapa lomba e-sport, Mobile Legends, PUBG atau apalah itu game online antar FTTI, atau mungkin ada lingkup kampus atau lingkup nasional. Yang kelima itu ada teknik champion. Teknik champion ini bertema teknologi seperti desain web, desain poster, dan beberapa tema yang berkaitan tentang teknologi. Yang keenam ada ngobar, ngoding bareng. Ngoding bareng ini nanti yang cosnya itu dari mahasiswa berprestasi dari FTTI. Yang ketujuh ada teknik Big Camp. Teknik Big Camp ini untuk pengabdian kepada masyarakat sekitar kampus. Oke, yang ke-8 lanjut ke Mas Alvin. Yang ke-8 ini ada Information Technology Creative Kompetisi. Ini semacam ajang perlombaan sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa FTTI terutama. Terus bisa diikuti oleh SMA, SMK. Jadi nanti ranahnya bisa seprovinsi atau enggak ya nasional. Itu kedepannya nanti bakalan segera kami progres. Lalu untuk seminar nasional teknologi informasi, ini kegiatannya kegiatan seminar, nanti langsung dikoordinasi oleh bidang advokasi dan sosial. Ini para pesertanya terutama nanti mahasiswa teknologi informasi bisa di fakultas, terus nanti bisa kerjasamanya dengan beberapa universitas yang mungkin di Jogja. Terus ada Technopreneur Talk Show. Ini sebuah talk show yang akan membahas tentang bisnis yang berbasis teknologi. Yang dimana kan kita sekarang tahu nih, kemanapun kita jalan, kemanapun kita duduk dan lain-lain, itu ada teknologinya. Bahkan di bidang bisnis sekalipun. Nah nanti ini mungkin bisa bentuk persiapan kita sebagai menghadapi persaingan di era globalisasi yang akan datang. Itu untuk program kerjanya. Terima kasih. Nah, berarti program kerja kalian ini komplit banget ya. Selain kalian juga ingin membangun internal kalian dari internal BEM sendiri, internal di Ormawa sekitaran fakultas, kalian juga pengen meningkatkan atau mendukung mahasiswa-mahasiswa berprestasi di tingkat fakultas. Itu kalian wadahi mereka. Pasti. Dan juga yang pasti aku tadi notice paling penting adalah kalian itu enggak cuma membuat proker untuk diri kalian sendiri, tapi kalian juga ingin bermanfaat bagi sekitar, yaitu ada pengabdian kepada masyarakat. Ya. Nah keren banget, aku kayak harus apresiasi. Tepuk tangan di belakang kamera. Aduh keren banget. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir ya, bukan pertanyaan sih, aku lebih minta kalian buat kayak apa sih yang pengen kalian sampaikan kepada pengurus BEM periode 2021-2022 dan kalian sampaikan kepada mahasiswa Fakultas Teknik dan Teknologi, atau mungkin ada yang nonton dari hima-hima, apa yang ingin kalian sampaikan? Dari saya pertama. Boleh dari berdua, boleh satu-satu, boleh. Berdua. Satu-satu nggak apa-apa. Oke. Mungkin simple sih permintaan saya untuk 1 tahun ke depan, mungkin untuk mahasiswa FTTI
untuk mahasiswanya, untuk para pengurus ormawanya, mungkin mari kita jalin kerjasama yang sebaik-baiknya. Mari kita bangun koordinasi yang sangat baik. Kemudian yuk kita bikin komunikasi yang tidak menimbulkan kesalahpahaman satu sama lain. Kita bangun FTTI ke arah yang lebih maju lagi. Kita bangun lagi FTTI lebih dikenal oleh kampus-kampus lain, terutama ya kalau bisa sampai di notice se-Indonesia bahwa Unjaya FTTI Unjaya itu good banget. FTTI Unjaya itu kayak luar biasa sekali. Kita bangun sama-sama, kita bentuk sama-sama, dan ayo mari kita gerak sama-sama. Mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan mungkin dari Fainya? Nggak ada. Gak ada ya. Oke. Wow, bagus banget nih. Sekarang FTTI dipimpin oleh, bukan FTTI dipimpin ya, Ormawa BEM FTTI dipimpin oleh 2 orang yang sangat berbakat dan juga sangat memiliki tekad yang kuat untuk membawa atau menjadi bagian dari perubahan FTTI lebih baik ke depannya. Nah, semoga teman-teman di luar sana, teman-teman lainnya juga bisa mengikuti jejaknya mereka dan juga bekerja sama baik di bidang akademiknya ataupun organisasinya gitu ya. Nah, mungkin segitu dulu aja, atau mungkin kalian ada nih mau ajakan buat teman-teman di luar sana yang belum menjadi mahasiswa FTTI, kasih review dong, gimana sih kuliah di FTTI? Mungkin dari segi organisasinya kalian juga didukung sama dosen-dosen atau fakultas gitu. Kasih review dong, satu-satu ya kalau ini. Oke, kalau ini apa ya, pure kalau saya pribadi di teknologi informasi itu apa ya, susah digambarkan, cuman kayak happy aja, terus fleksibel, dan dosennya pun 100% untuk organisasi dan lain sebagainya mendukung banget. Terus kayak ya mereka punya mereka support sistem kita untuk saat ini di perkuliahan. Kalau saya pribadi yang saya rasakan ya seperti itu, kayak ketika kemarin mencalonkan ya dosen secara langsung ngabarin, Pin semangat, kuat, dan lain sebagainya gitu. Kayak yuk teman-teman bisa kok sama-sama gabung di FTTI, sama-sama gabung di organisasinya, sama-sama kita cari relasi yang lebih luas di sini. Nah, kalau dari Pak Ika sendiri nih gimana nih? Oke, kalau secara pribadi saya itu dosen dari informatika sangat mendukung dari segi akademik maupun segi organisasi. Dosennya pun sangat asik dan rata-rata masih muda, diajak kerjasama juga enak. Jadi milenial gitu ya? Milenial banget. Jadi kayak asik aja gitu, diajak ngobrol apapun, bahkan diajak sharing pun juga asikan gitu ya. Oke, gitu aja mungkin ya. Sekian dari kita. Terima kasih banyak untuk kalian berdua yang walaupun aku tahu jadwal kalian pasti padat banget untuk menyusun semua yang akan kalian kerjakan selama 1 tahun ke depan, tapi kalian juga tetap masih mau aku undang di sini. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu di next Kepoin FTTI mungkin dengan karya kalian yang sudah kalian persembahkan untuk fakultas. Terima kasih banyak. Akhir kata dari kami, FTTI Unjaya, it's your perfect choice.